Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-294. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-294 hari ini kita akan spesial mereview saham-saham di sektor properti, di mana ada saham Pakuwon, JRPT, APLN, BKSL, LPKR, dan LPCK. Di mana saham pertama adalah saham Pakuwon. Namun sebelum kita lanjut, sekali lagi saya mau informasikan bahwa di sini hanyalah sebuah review ya, bukan sebuah rekomendasi ajakan untuk membeli. Walaupun saya sangat senang sekali jika ternyata dari apa yang teman-teman nonton ini, teman-teman bisa mendapatkan profit ya. Itu saya sangat senang sekali. Karena tujuan saya memang adalah ini murni hanya untuk mereview. Tapi kalau ternyata review itu bisa menghasilkan sesuatu buat teman-teman, dan kalau teman-teman melakukan itu dengan disiplin, maka itu satu kebanggaan buat saya. Contoh, di part sebelumnya 292 kita lihat BBYB ya, kuat bertahan di 400, kita ambil, dan hari ini bisa sampai sempat ke 500-an. Ya, cuannya lumayan besar sekali. Kemudian kemarin di part 293 pun kita sudah bahas MCOR, itu menarik sekali, dan ternyata benar hari ini naik 6%. Dan saya sangat senang ya, banyak yang komen di kolom chat, terima kasih MCOR-nya juga, ada di grup, terima kasih BBYB juga. Saya terima kasih karena apa yang bisa saya berikan tuh bisa menjadi berkat juga buat teman-teman semua. Tetapi ingat bahwa semua itu bisa dilaksanakan kalau kita memang benar-benar disiplin dengan trading plan yang kita buat ya. Kalau waktunya kita beli ya kita beli. Kalau memang dia masih jauh ya tidak perlu paksakan diri untuk kita ambil ya. Walaupun bagus tapi kalau jarak resiko yang bisa kita ambil tidak memungkinkan ya sudah, mending kita jangan paksa masuk. Nah, di sini ada sektoral yang menurut saya cukup sangat menarik, harus diperhatikan bahwa sektor ini sudah mulai berada di zona yang menurut saya pribadi adalah zona perfectnya saya, atau zona yang mana masuk dalam kriteria saya. Di mana satu, downtrend parah, kedua sudah sideways, dan ketiga berada di atas PBL. Itu adalah ciri saya untuk screener, dan ternyata sektor itu adalah sektor properti yang mana saya cuma bahas 6. Yang 6 ini mungkin hampir sebagian besar adalah yang menarik. Pertama, sekali lagi kita akan lihat Pakuwon, di mana Pakuwon ini ditutup minus 0,46% di harga 442. Di perdagangan hari ini dia punya day range adalah 440 sampai dengan 446 dengan jumlah lembar saham yang ditransaksikan sebanyak 16,5 juta lembar saham, dan juga turnover perputaran uangnya adalah sebesar 7,3 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan bahwa secara bandarmologi, kalau saya pribadi melihat bandarmologinya, ini menarik. Ada sesuatu yang misterius. Dan kalau teman-teman yang ikut webinar bandarmologi tentu mengerti maksud saya apa arti dari misterius ya. Dan menurut saya pribadi, secara support and resistance pun memang ini masih medium. Tetapi kalau dia bisa turun sedikit lagi dekat dengan PBL di 428, maka itu perfect sekali untuk bisa kita ambil. Mungkin bisa kita pertimbangkan ya, 428 sampai dengan 430 itu menjadi area yang menarik untuk kita beli. Itu kalau dia bisa turun ke sana, dan kalau bisa dia bertahan di level tersebut di 428, silakan kita buy. Tapi kalau bagaimana dia tidak turun ke sana? Ya, di sini ada yang namanya gold line. Gold line ini kalau di Golden Cross System, ketika harga saham menembus gold line ya, menembus gold line ini, maka akan membentuk yang namanya green arrow. Ketika membentuk green arrow ini, artinya kita akan didapati sinyal beli ya, buy on breakout. Nah, sekali lagi, gold line ini biasanya saya pakai dulu sebelum pandemi karena ini berfungsi banget, dan itu hanya cepat sekali ya. Jadi kalau dia breakout buy dan hari itu langsung cuan gitu. Tapi ketika setelah COVID, pandemi, ini tidak bergerak, tidak berfungsi. Karena apa? Selalu terjadi false break. Selalu terjadi false break. Nah, saya langsung ubah cara saya, yaitu dengan menggunakan PBL. Saya mengambil dekat PBL. Tidak apa lama, asalkan selamat. Bagi saya prinsipnya seperti itu. Nggak apa-apa saya tidak menunggu breakout, tapi saya ambil dekat-dekat support. Yang penting saya tahu bahwa itu level support terkuat, level PBL-nya. Saya ambil di sana. Nah, kalau kita berbicara Pakuwon, memang jarak saat ini masih belum dekat-dekat amat dengan low-nya. Tetapi kita juga bisa pertimbangkan kalau dia breakout di 448. Oke, ada dua skenario di sini.
Kalau misalkan skenario pertama adalah dia turun dulu, ya silakan ambil di 428 sampai dengan 430. Batasan cut loss di 422, 420. Target kenaikan adalah menuju ke 462 sampai dengan 535. Tapi kalau ternyata dia tidak turun, malah dia naik bisa menembus 448, ya sudah kita ambil skenario kedua yaitu buy on breakout. 448 sampai dengan 450, target ke 462 sampai dengan 535, batasi cut loss kurang lebih di 440, 442. Kalau misalkan dia tidak breakout di 448 ataupun tidak menuju 430, apa yang harus kita lakukan? Wait and see. Kita tidak boleh ambil posisi sampai nanti mungkin akan ada adjust PBL di sini. Ini karena sudah sering berulang, sepertinya akan ada adjust PBL di sana. Teman-teman bisa pertimbangkan nantinya. Tapi kalau selama dia masih bermain di area tersebut, kita wait and see. Tapi kalau dia breakout, kita pakai skenario 2. Kalau dia turun, kita pakai skenario pertama. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan trading plan-nya ketika apapun yang akan terjadi, mau dia naik, mau dia turun, teman-teman sudah tahu apa yang bisa teman-teman lakukan. Selanjutnya kita punya JRPT, di mana saham ini tutup minus 1,27% di harga 468, di mana saham Jaya Real Property ini dalam perdagangan hari ini bergerak dengan range 468 sampai dengan 474 dengan jumlah 2,4 juta lembar saham yang ditransaksikan dan nilainya adalah sebesar 1,1 miliar. Kalau kita perhatikan bahwa saham ini downtrend parah sekali, namun saat ini sudah mulai mencoba untuk bangkit kembali. Di level saat ini saya pribadi memang tidak merekomendasikan. Karena apa? Di sini levelnya masih berada di bawah PBL walaupun indikator sudah menunjukkan resiko low. Kita akan membeli pasang ancang-ancang buy ketika dia bisa naik, bisa melewati 476. Jadi kalau ketika dia breakout 476 silakan buy 476 sampai dengan 480, target kenaikan ke 535 sampai dengan 565, batasi cut loss kurang lebih di area 470 472 ya. Itu kalau misalkan dia mampu breakout di 476. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout, ya sudah mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita jangan ambil posisi gegabah ini, toh jaraknya mungkin cuma 4 tick. Kita sabar saja, menunggu, memastikan dia breakout dari 476. Kita pertimbangkan buy, kemudian kita set dengan cut loss kita di area kurang lebih tadi di 470, 472. Dan kita set juga exit plan kita di 535 sampai dengan 565. Jadi kalau plan itu ternyata terwujud, ya sudah kita ikuti plan tersebut. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa naik di atas 476, ya sudah mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi ini menarik, kenapa? Ya tadi masih dekat dengan PBL. Breakout buy, tidak breakout ya mending wait and see. Selanjutnya adalah APLN. Menurut saya pribadi, ini adalah saham yang memiliki indikator, bukan indikator sebenarnya, pola yang menurut saya paling menarik karena masuk sekali dengan kriteria saya. Pertama, downtrend. Ini downtrend penurunannya dalam sekali dari 150 tiba-tiba langsung boom ke 130-an. Setelah itu dia mulai sideways cukup lama sideways-nya, dan sideways itu akhirnya membuat dia membentuk yang namanya PBL, ya support terkuat sekarang. Nah, bisa jadi dia juga akan terus turun dan membentuk support baru, bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kita bisa mempertimbangkan dengan kondisi saat ini. Kalau saat saya lihat ini closingnya 134, ini jelas menarik. Dia berada di level support paling kuat, di mana APLN hari ini juga bergerak dengan day range 133 sampai dengan 136 dengan jumlah saham yang ditransaksikan ada 5,5 juta lembar dengan nilai turnover, nilai transaksi perputaran uangnya adalah sebesar 745 juta. Nah, kalau kita perhatikan juga secara broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik ya, mulai menarik. Artinya menurut saya pribadi sedang di akumulasi ya, masih tahap akumulasi. Jadi ini mungkin menunggu beberapa waktu baru dia bisa ada tanda-tanda kenaikan. Tetapi kalau kita murni lihat teknikal, murni hanya melihat chart golden cross seperti ini, jelas kalau saya pribadi pasti punya keinginan untuk membeli. Dengan range seperti apa? 134 sampai dengan 136 itu area beli kita. Target kenaikan ke 158 sampai dengan 168, dan saya akan batasi cut loss kurang lebih di 129, 130. Saya kasih spare cukup jauh. 129 atau sampai dengan 130 saya cut loss di sana. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, maka ada peluang dia ke 158 sampai dengan 168. Tapi apa yang terjadi ketika besok kita buka ternyata dia langsung di 131, 130, ya sudah mending kita jangan masuk ya. Kita hanya masuk kalau dia opening, atau kalau pada saat kita lihat chartnya
atau pada saat kita lihat running trade-nya, atau pada saat kita lihat order book-nya, itu harga menunjukkan adalah sama dengan atau di atas 134. Itu baru kita boleh beli. Tapi saat kita melihat itu dia berada di bawah, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi jelas ini menurut saya pribadi layak sekali dimasukkan ke watchlist ya. Ini lebih aman ketimbang MCOR kemarin. MCOR tuh kita masih harus antri karena menunggu beberapa tingkat, ternyata dia bisa naik 6%. Begitu BBYB, PBL-nya cukup jauh, tapi karena kita percaya bahwa level 400 sering diulang, maka kita ambil dan kita dapat juga. Nah, APL ini juga sama nih. Saya percaya bahwa mungkin saja besok ini tidak naik, malah amblas ARB, bisa jadi, tidak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita tahu bahwa oh, di level saat ini kita sedang berada di level terkuatnya. Contoh ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini juga kalau kita bilang ya level terkuat, ini support terkuat, ya jebol juga. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah, kita hanya bisa memprepare. Kalau kita batasi cut loss di sini, ya sudah, kita kehilangan rugi ini ya nggak, kita aman-aman saja, fine-fine aja. Ini pun kalau kita ambil, kita batasi cut loss, ya kalau dia turun lagi ya sudah fine-fine aja, kita tunggu lagi di next support. Tapi ketika dia turun baru sedikit, dia bisa breakout lagi, ya kita ambil waktu dia breakout itu. Jadi kita jangan lupakan apa yang sudah kita beli ya. Kalau kita cut loss jadi kita membenci emiten itu, kita tidak mau beli, jangan. Itu kita punya kesalahan besar karena harga saham itu tidak mungkin turun terus. Ada waktunya dia akan turun, ada waktunya dia akan naik. Jadi sabar, beli dekat support, dan pastikan bahwa teman-teman punya money management yang bagus. Dan kalau punya money management yang bagus, maka tentu teman-teman pasti punya ketahanan dana yang cukup banyak untuk bisa beli sana sini, dan pastinya semuanya dekat dengan PBL itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, lebih baik karena teman-teman sudah tahu seberapa besar risk rewardnya. Selanjutnya kita ada saham BKSL, di mana saham ini juga ditutup minus 3,18% di harga 61. Kalau misalkan teman-teman perhatikan saham Sentul City hari ini diperdagangkan di range 61 sampai dengan 63, di mana dia punya level support terkuat di 60 ya. Dia bermain di 61 sampai 63. Dia masih belum menyentuh area 60, dan menurut saya pribadi dengan volume hari ini 107 juta dengan nilai transaksi hampir 6,6 miliar, bahwa ini sudah mulai menarik untuk BKSL itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat broker summary, jelas di sini menurut saya pribadi masih belum, karena ada satu misterius. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin mau ambil, ini bagus juga karena dekat dengan PBL, silakan buy dengan area 60 sampai dengan 62, pertimbangkan cut loss kurang lebih di 5758, target kenaikan adalah menuju ke 69 sampai dengan 89. Ini sudah dekat sekali dengan PBL ya. Jadi silakan bisa pertimbangkan untuk membeli. Tapi ketika dia jebol, ketika opening atau apapun saat teman-teman melihat dia berada di bawah 60, ya mending wait and see. Kita hanya akan entry, kita hanya akan beli kalau memang dia bisa bertahan di atas atau sama dengan 60 ya. 60 sampai 62 itu adalah range buy yang menarik. Target ke 69 sampai dengan 89, batasi cut loss bisa di 57 atau 58, atau bisa atur sesuka teman-teman yang menurut teman-teman itu bisa diterima dengan risk profile masing-masing. Emiten properti selanjutnya yang juga perfect dekat dengan PBL adalah LPKR ya. Selain tadi kalau kita perhatikan ada APLN, ada BKSL, ada LPKR, itu semua berada di atas PBL. Kalau Pakuwon dan satunya JRPT itu berada di bawah. Kalau Pakuwon di atas tapi cukup jauh, kalau JRPT di bawah. Nah, kita akan ambil tuh yang dekat dengan dekat dan di atas PBL, itu menarik. Nah, baru 3 nih. Jadi sudah 3 dari 6, 50% yang saya review hari ini adalah yang dekat-dekat dengan PBL. Kalau teman-teman mau lihat mana lagi yang dekat-dekat PBL, ya bisa gabung di Golden Cross ya. Bisa daftar registrasi 150.000 sebulan. Teman-teman bisa akses cara seperti ini, dan nanti kita akan adakan webinar di hari Minggu yang akan khusus untuk premium member, bagaimana cara sih membaca laporan dari The Golden Cross ya. Jadi misalnya bagaimana cara mencari saham-saham yang bagus dengan menggunakan aplikasi The Golden Cross, bagaimana cara memfilter, bagaimana cara mensaring saham-saham yang dekat dengan PBL, bagaimana cara menentukan titik buy, bagaimana cara menentukan titik entry,
ketika dia tidak dekat dengan PBL, ketika dia sudah naik, bagaimana cara kita mengatur itu? Itu nanti akan kita bahas secara gratis untuk teman-teman yang di premium The Golden Cross. Tapi teman-teman yang mungkin masih belum daftar ya mungkin bisa bergabung ya. Karena nanti akan saya sendiri yang bawakan materinya, saya akan sharing di sana. Oke, kita lanjut bahwa sekali lagi LPKR ini dekat sekali dengan PBL. Menarik ya. 153 itu adalah support terkuat. Harga saat ini 159, jaraknya mungkin kurang lebih hanya 6 poin 6 poin saja. Dan kalau misalkan dia bisa turun lagi, kita nawar lagi, semoga dia bisa dekat dengan 153. Mungkin 153 sampai dengan 155, 156 bisa dipertimbangkan untuk entry. Target kenaikan adalah menuju ke 191 sampai dengan 232. Batasi cut loss kurang lebih di 149, 150. Kita batasi di sana. Kalau ternyata dia tidak turun ke area tersebut, ke area 153 sampai dengan 156 malah naik, kita breakout di 150, kita 160 kita buy ya. Buy on breakout, resist psikologis 160, cut loss di 153 atau 154 ya. Tapi kalau ternyata dia turun terus ya lebih bagus karena dia dekat dengan area support kurang lebih di 153 sampai dengan 156. Dan saham terakhir yang akan kita review lagi di part yang ke-294 hari ini yang perfect sekali adalah saham LPCK. Di mana saham LPCK Lipo Cikarang hari ini ditutup dengan range tipis 995 sampai dengan 1010 dengan jumlah transaksi kurang lebih 1,1 juta lembar saham senilai 1,15 miliar hari ini, di mana pergerakannya sudah cenderung sideways. Dan menurut saya pribadi bahwa LPCK ini sudah masuk lagi di kriteria saya ya. Dia ini persis sekali mirip APLN, downtrend parah, sideways dan berada di atas PBL. Ini paling perfect timbang APLN. APLN itu masih pas, ini sudah di atas dan sudah benar-benar bagus. Semoga besoknya juga bagus ya hasilnya. Kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa membuat satu probability dengan indikator atau historical yang ada untuk membuat kita mengambil keputusan. Nah, dari semua itu hari ini saya membuat review yang memang dekat-dekat dengan PBL di sektor yang menurut saya adalah sektor-sektor yang sudah mulai layak untuk dipertimbangkan ya, termasuk juga di sektor konstruksi BUMN. Mungkin teman-teman bisa nonton lagi yang saya review banyak sekali BUMN. Itu teman-teman bisa cek juga karena memang mereka juga sedang berada di level-level support terkuatnya. Untuk LPCK ini bagus karena dia dekat dengan PBL di harga 1000, harga saat ini di 1005. Maka LPCK bisa pertimbangkan untuk diambil dengan range 1000 sampai dengan 1015. Batasi cut loss kurang lebih di 980, 990. Target kenaikan adalah menuju ke 1160 sampai dengan 1470. Sekali lagi, kalau dia bisa kuat dan bertahan di harga 1000, silakan pertimbangkan untuk dibeli. Kalau jebol besok di bawah 1000 ya jelas kita jangan masuk ya. Jangan kita masuk ketika lihat market, lihat chart LPCK buka di 980 hajar. Wah, ya itu salah dong. Kamu udah jelas-jelas di bawah 1000 kamu masih HK. Tapi ketika kamu buka ya, kamu buka chartmu masih di 1005, kamu hajar nih, ternyata dia turun mungkin ke 970, 980, kamu cut loss. Itu ya memang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kamu lihat dan dia sudah berada di bawah 1000 ya jangan masuk dulu. Kita akan entry kalau memang dia masih bisa kuat, masih bisa berada di harga 1000 sampai dengan 1015. Itu kita bisa ambil. Target kenaikan ke 1160, target jauh ke 1470. Batasi cut loss bisa pakai berapapun yang ingin teman-teman batasi. Bisa minus 3%, minus 5%, atau kayak saya pakai 3-4 tick. Itu bebas ya. Yang penting teman-teman harus membuat yang namanya batasan risknya. Jangan sampai, ini yang selalu saya kesel soalnya. Kenapa? Disuruh cut loss 3 tick, disuruh cut loss minus 3%, tidak mau. Tapi ketika porto sudah minus 30%, minus 50%, baru mau tanya, Kak, ini cut loss atau tidak? Atau bisa di hold lagi? Itu artinya kita mencari sesuatu informasi yang positif, biar meyakinkan kita agar tetap hold. Padahal itu sudah salah besar. Dari awal kita harus tentukan, saya ini mau trading, atau saya mau invest, atau mau saya swing. Kalau saya day trade, artinya apa? Artinya saya kalau bisa buy hari ini, jual hari ini, atau minimal besok. Kalau saya swing, saya beli hari ini, saya harap nanti 3-4 hari dia bisa cuan. Kalau memang 3-4 hari nggak bisa cuan, ya saya bisa lebih panjang, asalkan level supportnya masih bertahan. Kalau mau invest,
walaupun dia turun terus jebol support itu kita nggak ngurus karena kita based on analisa fundamental kita based on margin of safety kita. Apakah fundamentalnya masih bagus? Kalau makin masih bagus tapi harga saham turun, justru itu peluang. Nah, mindset itulah yang harus teman-teman punya, ilmu itu yang harus teman-teman punya, bahwa kita ini sedang apa. Itu ditanyakan dulu ke dirinya, baru teman-teman bisa memutuskan. Karena susah kalau teman-teman masuk dengan trading terus nyangkut dibilang investor, itu susah. Itu namanya bolak-balik kalau saya bilang. Jadi kalau mau invest, dari awal invest, turun pun nggak apa-apa. Kamu invest karena kamu tahu perusahaan itu bagus, nambah terus nggak apa-apa. Tapi kalau kamu awal masuk trading, jangan keluarnya dengan invest. Ataupun awalnya niat invest, baru naik 10% udah jual. Itu yang sangat disayangkan. Tapi ya itu hak-hak teman-teman semua ya. Uang-uangnya teman-teman, itu kan rugi untung juga teman-teman yang nikmati kan. Ya bukan saya pribadi, jadi saya cuma sebatas review. Tapi menjadi tanggung jawab moral bahwa saya selalu mencoba mengingatkan teman-teman karena sudah subscribe channel YouTube ini. Jadi setidaknya saya selalu memberikan sesuatu yang mungkin bisa diambil dari perspektif lain. Semoga itu bisa diterima. Oke. Sekian dulu review saham part yang ke-294 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.